Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa kelas Fisika Dasar 1, kuliah pertama kali ini setelah UTS ya. Kita akan mendiskusikan topik mengenai gaya. Nah, apa saja yang akan kita diskusikan? Berikut adalah outline-nya. Yang pertama adalah pengantar, lalu dilanjut dengan hukum Newton tentang gerak, lalu ada diagram gaya bebas, dan terakhir adalah mengenai aplikasi dari hukum Newton. Anda bisa membaca lebih lanjut materi kuliah pada pagi hari ini pada referensi Diktat Fisika Dasar pada halaman 233 sampai dengan 300. Oke, setiap mahasiswa diharapkan dapat join juga pada khanacademy.org dengan kode berikut ini, di mana nanti pada sesi kuliah kedua kita akan diskusikan beberapa video pembelajaran di sana dan ada beberapa latihan soal yang bisa Anda kerjakan secara mandiri. Kita mulai dari introduksi atau pengantar mengenai gaya. Jadi sampai pada saat ini kita telah membahas bermacam-macam topik khususnya mengenai gerak, baik gerak satu dimensi ataupun dua dimensi atau bahkan gerak tiga dimensi. Nah, namun ada beberapa yang kurang sebenarnya dalam pembahasan-pembahasan tersebut, yaitu kita hanya mempelajari gerak tanpa mempedulikan apa penyebab dari gerakan tersebut. Nah, kita belajar tentang benda yang memiliki percepatan, tetapi kita tidak pernah bertanya mengapa percepatan itu muncul. Kita juga tidak pernah menanyakan mengapa kecepatan bisa berubah, baik pada arah maupun pada besarannya. Nah, topik yang membahas mengenai deskripsi tentang gerak tanpa memperhatikan penyebab dari gerak tersebut, itu yang disebut sebagai kinematika. Jadi, pertemuan-pertemuan sebelumnya Anda telah belajar mengenai kinematika. Nah, dalam kinematika sendiri, kita membahas benda yang tiba-tiba bergerak, tiba-tiba berhenti, kemudian tiba-tiba berubah kecepatan, dan tanpa kita cari tahu mengapa hal tersebut dapat terjadi. Nah, untuk itu, pada pembelajaran kali ini atau pada bab kali ini dan seterusnya, kita akan belajar mengenai gerak, diikuti juga dengan penyebab kenapa gerakan tersebut bisa terjadi. Nah, topik ini dikenal dengan dinamika. Jadi ada perbedaan ya antara kinematika dengan dinamika, di mana pada bab dinamika kita tidak hanya mempelajari gerak saja, tetapi kita akan mempertimbangkan mengapa gerakan tersebut bisa terjadi. Nah, untuk itu kita akan belajar mengenai hukum Newton tentang gerak. Jadi, hukum Newton ini yang mendasari beberapa teori-teori fisika yang membahas mengenai gerak. Kita tahu bahwa benda di alam ini bergerak, diam, ada juga yang diam, dan sebagainya, itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Ada penyebab sehingga benda tersebut bergerak, dan proses gerakannya pun tidak terjadi secara bebas. Dalam hal ini, benda selalu bergerak mengikuti aturan yang sudah pasti. Nah, aturan ini yang nanti akan kita pelajari pada pembahasan kali ini. Nah, benda yang dilepas dari ketinggian pasti akan bergerak jatuh kalau tidak ada dorongan lain yang membelokkan arah geraknya. Jadi Anda bayangkan ada sebuah bola yang dijatuhkan dari sebuah menara begitu dengan tinggi misalkan 50 meter, maka kalau kita hanya menjatuhkan saja, tentu saja benda tersebut akan jatuh ke bawah begitu. Tapi kalau kita menjatuhkan dengan mendorong sedikit ke arah depan atau ke arah lateralnya, dia akan mengalami gerakan yang berbeda arahnya. Kira-kira seperti itu pembahasan mengenai gerak nantinya. Lalu dicontohkan pula yang lain adalah benda yang dilempar dalam arah horizontal itu selalu bergerak melengkung ke arah bawah. Oke, ini tadi dicontohkan ya, bolanya dilempar ke bawah tetapi sedikit didorong ke depan begitu, ke arah lateral, sehingga dia gerakannya tidak langsung jatuh ke bawah saja tetapi akan sedikit melengkung membentuk lintasan bola semacam itu.
Kemudian contoh lain, paku yang didekatkan ke magnet akan ditarik ke arah magnet. Lalu bumi selalu bergerak mengelilingi matahari pada orbit yang sudah tertentu. Nah, dengan kata lain, gerak benda umumnya bersifat deterministik. Artinya, dapat diramalkan di mana lintasan yang akan diambil, kemana arah kecepatannya pada tiap titik di lintasan tersebut, dan juga berapa percepatannya setiap saat. Kemudian jika saat ini sebuah benda didorong dengan kekuatan tertentu, ke arah tertentu pula, maka benda akan bergerak dalam satu lintasan. Nah, jika besok benda yang sama didorong dengan kekuatan yang sama dan dalam arah yang sama, maka benda menempuh lintasan yang persis sama dengan lintasan yang kemarin dia tempuh, kecuali ada pengganggu lain, maksudnya ada gaya lain yang bekerja pada benda tersebut dan gaya tersebut cukup berpengaruh terhadap gerakan benda. Nah, dengan sifat yang deterministik tersebut, tentu ada hukum yang menjelaskan sifat-sifat gerak benda tertentu. Dengan hukum tersebut, kita dapat memprediksi kemana benda akan bergerak jika diberikan dorongan tertentu. Nah, sebenarnya fenomena alam yang tadi disebutkan, sebagai contoh benda yang dijatuhkan ke bawah, benda yang dijatuhkan ke depan, dan seterusnya, manusia telah mengetahui fenomena tersebut, namun manusia tersebut atau kita tidak bisa menjelaskan lebih detail dengan suatu aturan yang pasti begitu ya, atau dengan hukum yang tertentu. Untuk itu tadi diistilahkan dengan deterministik. Artinya ya kita tahu bahwa hasilnya akan seperti itu, tetapi kita tidak bisa menghitung itu lebih lanjut dengan dasar keilmuan begitu. Nah, untuk itu Newton itu merumuskan hukum-hukum gerak yang kita tahu hingga saat ini hukum tersebut masih dipakai begitu ya, dan itu sangat luar biasa untuk penemuan pada tahun tersebut. Nah, hal-hal yang deterministik tadi telah dirumuskan oleh Newton, di mana Newton menemukan bahwa semua persoalan gerak di alam semesta dapat diterangkan dengan hanya 3 hukum yang sederhana. Karya besar Newton tersebut termuat dalam bukunya yang sangat terkenal. Ini disebutnya Filosofi Naturalis Principia Mathematica. Saya tunjukkan nanti di gambar berikutnya. Nah, ini adalah buku yang dan hukum yang dikeluarkan oleh Isaac Newton, yaitu hukum Newton mengenai gerak. Ada 3 hukum Newton yang nanti kita akan bicarakan lebih lanjut. Ini sedikit informasi siapa itu Sir Isaac Newton. Nanti Anda bisa baca secara mandiri, yang pada intinya beliau ini adalah salah satu atau seorang ilmuwan terhebat yang pernah lahir di bumi dan menjadi peletak dasar dari kinematika dan juga dinamika dari benda-benda di alam semesta, yang merupakan hukum utama untuk menjelaskan gerak benda di alam maupun benda buatan dari manusia. Nanti Anda bisa baca lebih lanjut slide berikut ini dan juga pada PDF yang saya kirimkan di grup kemarin. Nah, kita mulai pembahasan dari hukum 1 Newton, di mana hukum 1 Newton ini mengatakan bahwa semua benda cenderung mempertahankan keadaannya. Benda yang diam tetap diam, dan benda yang bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Ini yang dikenal juga dengan sifat kelembaban benda. Artinya benda tersebut kalau dia tidak terkena gaya atau tidak menerima gaya tertentu, dan saat ini posisinya dia diam, maka selamanya benda tersebut juga akan diam. Tetapi kalau pada benda tersebut bekerja sebuah gaya dan menyebabkan benda tersebut bergerak, maka benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan yang konstan. Baik, lalu hukum 1 Newton mendefinisikan adanya sifat kelembaban benda, yaitu keberadaan besaran yang dinamakan dengan massa. Oke, lalu karena sifat kelembaban yang
ada pada hukum Newton 1 ini, maka benda cenderung mempertahankan keadaan geraknya. Artinya tadi disebutkan bahwa kalau diam ya selamanya akan diam, kalau bergerak dia akan bergerak dengan kecepatan konstan. Dan keadaan gerak direpresentasikan oleh kecepatan. Jadi disebutkan ada kata kunci ya, kecepatan konstan. Jadi sifat dari kelembaman ini begitu ya, mengukur kecenderungan benda dalam mempertahankan kecepatannya. Makin besar kelembaman yang dimiliki oleh benda, maka makin kuat benda dalam mempertahankan sifat kelembamannya. Atau diperlukan gaya luar atau pengganggu yang lebih besar untuk mengubah kecepatan benda tadi. Dan makin besar massa, maka akan semakin lembam benda tersebut. Itulah penyebabnya bahwa kita sangat sulit mendorong benda yang memiliki massa lebih besar daripada benda yang memiliki massa lebih kecil. Jadi ini bisa sedikit diambil kata kuncinya, bahwa hukum 1 Newton ini menyatakan bahwa tadi semua benda itu cenderung untuk mempertahankan keadaan. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, benda yang diam. Kalau tidak ada gaya luar yang bekerja pada benda tersebut, dia akan selamanya diam. Dan pada benda yang bergerak, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan yang konstan. Ada kata kunci berikutnya tadi kecepatan begitu ya. Dan yang berikutnya adalah massa, di mana massa yang semakin besar akan menyebabkan benda tersebut memiliki sifat kelembaman yang tinggi. Atau dengan kata lain, benda yang memiliki sifat kelembaman yang tinggi dia akan cenderung untuk mempertahankan kecepatannya atau dia pada posisi diam atau susah untuk digerakkan. Kira-kira seperti itu pengertian dari hukum pertama Newton. Lalu yang kedua adalah hukum 2 Newton tentu saja, di mana kalau tadi di hukum 1 Newton baru mendefinisikan besaran yang bernama massa, tetapi belum membahas penyebab benda bergerak atau benda berhenti begitu ya. Lalu hukum 2 Newton ini akan menjelaskan perubahan keadaan gerak dari suatu benda. Hukum kedua Newton ini menyatakan bahwa benda dapat diubah keadaan geraknya jika pada benda tersebut bekerja gaya. Nah, gaya yang bekerja berkaitan langsung dengan perubahan keadaan gerak benda. Besarnya perubahan keadaan gerak benda itu akan sama dengan gaya yang diberikan kepada benda tersebut. Atau di sini kalau ditulis dalam suatu persamaan, yaitu vektor gaya itu akan bernilai sama dengan perubahan keadaan gerak, atau di sini tertulis delta keadaan gerak, ini vektor ya, dibagi dengan delta t atau perubahan waktu. Nah, besaran apakah yang didefinisikan sebagai keadaan gerak? Yang paling tepat mendefinisikan keadaan gerak adalah perkalian antara massa dengan kecepatan, atau M dikalikan dengan vektor kecepatan, M dikalikan vektor V. Nah, alasan dari definisi keadaan gerak ini adalah yang pertama, semakin besar massa maka makin sulit untuk mengubah keadaan gerak benda. Ini tadi telah dijelaskan pada hukum Newton pertama. Kemudian yang kedua, semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan kecepatan, maka semakin besar gaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan perubahan kecepatan yang besar pada benda. Jadi untuk melakukan perubahan kecepatan pada suatu benda, di mana kita ingin perubahannya besar begitu ya, maka kita butuh gaya yang semakin besar pula. Nah, dengan demikian, berdasarkan dua hal yang tadi disebutkan, keadaan gerak benda akan sebanding dengan perkalian antara massa dikalikan dengan kecepatan. Lalu perkalian massa dan kecepatan kita definisikan juga sebagai momentum. Dan pada akhirnya secara matematis, hukum kedua Newton dapat ditulis pada persamaan 4.1, yaitu vektor gaya sama dengan dp per dt, di mana dp ini adalah momentum tadi ya, dibagi dengan perubahan waktu. Maaf, dp itu adalah seperti definisi sebelumnya, delta keadaan gerak. Nah, dengan p sendiri, vektor p itu tadi adalah massa dikalikan dengan kecepatan seperti yang ditulis pada
persamaan 4.2. Dan berdasarkan hukum kedua Newton, maka gaya total yang bekerja pada benda sama dengan perubahan momentum per satuan waktu. Atau bisa juga kita artikan sebagai laju perubahan momentum. Dan di persamaan 4.1 tadi berlaku umum untuk keadaan apapun, termasuk jika benda mengalami perubahan massa selama bergerak. Sebagai contoh, benda yang mengalami perubahan massa saat bergerak adalah roket. Jadi selama bergerak, roket membakar bahan bakar yang ia bawa gitu ya, dalam jumlah yang sangat besar sehingga massanya berkurang secara signifikan setiap detiknya. Oke, lalu dengan menggunakan aturan diferensial sederhana, kita bisa menulis dP per dt tadi, P-nya saya jabarkan menjadi D M dikalikan V per dt. Saya jabarkan menjadi V dm per dt plus M dV per dt. Atau saya sederhanakan kembali menjadi V dm per dt plus M dikalikan A. Di mana kita tahu A atau percepatan adalah perubahan kecepatan per satuan waktu atau dV per dt. Nah, nampak dari persamaan 4.3 bahwa besarnya gaya bergantung pada laju perubahan massa dan percepatan benda. Ini adalah hukum kedua Newton yang paling umum dan berlaku untuk benda yang mengalami perubahan massa ataupun tidak. Kemudian jika massa benda berkurang selama gerakan, maka dm per dt akan bernilai negatif dan menghasilkan besaran yang arahnya berkebalikan dengan arah kecepatan. Dan ini akan berakibat pada suku kedua semakin menambah nilainya ke arah sejajar dengan kecepatan. Atau dengan perkataan yang lain, percepatan benda semakin besar dalam arah sejajar dengan kecepatannya. Karena percepatan memiliki arah yang sama dengan kecepatan, maka kecepatan benda akan semakin besar lagi. Atau dengan kata lain, makin berkurangnya massa tadi akan menyebabkan percepatan dalam arah kecepatan menjadi lebih besar. Nah, khusus untuk benda yang memiliki massa konstan atau dm per dt sama dengan 0, maka persamaan 4.3 tadi berubah menjadi persamaan yang sudah sangat akrab ketika Anda SMA, yaitu F sama dengan M dikalikan dengan A. Oke. Lalu perlu juga diperhatikan bahwa gaya yang ada pada persamaan 4.1 ataupun 4.4 ini tadi adalah gaya total. Jadi jika pada benda bekerja sejumlah gaya, maka semua gaya tersebut harus dijumlahkan terlebih dahulu. Dan gaya total hasil penjumlahan itulah yang nanti akan kita gunakan pada persamaan 4.1 ataupun persamaan 4.4. Dan yang berikutnya adalah hukum ketiga Newton. Hukum ini mengungkapkan keberadaan gaya reaksi yang sama besar dengan gaya aksi, tetapi arahnya berlawanan. Ini tentu sudah Anda kenal ketika Anda belajar di SMA dulu, bahwa hukum 3 Newton ini aksi sama dengan reaksi, tetapi arahnya berkebalikan. Jadi jika benda pertama melakukan gaya pada benda kedua, atau dalam arti berubah gaya aksi, maka benda kedua melakukan gaya yang sama juga terhadap benda pertama, tetapi arahnya berlawanan, atau yang disebut sebagai gaya reaksi. Oke, di sini dicontohkan jika Anda mendorong dinding dengan tangan, maka pada saat bersamaan dinding juga sebenarnya mendorong tangan Anda dengan gaya yang sama tetapi arahnya berlawanan. Seperti nanti ditunjukkan pada gambar 4.2 berikut ini. Jadi kalau Anda mendorong dinding, gaya yang warna orange tersebut, itu adalah gaya aksi ya, gaya yang dilakukan tangan pada dinding. Untuk mempertahankan kondisinya atau mempertahankan kondisi dinding dan Anda dalam keadaan diam, maka harus ada gaya reaksi yang arahnya berlawanan dari arah gaya orange, yaitu gaya yang berwarna biru. Ini yang disebut sebagai gaya reaksi. Kemudian contoh berikutnya adalah bumi menarik tubuh manusia atau tubuh Anda dengan gaya yang sama dengan berat badan Anda. Maka pada saat bersamaan tubuh juga menarik bumi dengan gaya yang sama besar tetapi arahnya berlawanan.
Ini ada dicontohkan di gambar sebelah kanan ya, di mana yang warna orange adalah gaya yang dilakukan kaki terhadap tanah atau aksi, dan dilawan oleh gaya yang berwarna biru, gaya reaksi, yaitu gaya yang dilakukan tanah terhadap kaki. Dan ada hal yang perlu diingat, bahwa gaya aksi dan reaksi bekerja pada benda yang berbeda sehingga tidak saling meniadakan. Oke, tangan melakukan gaya pada dinding dan dinding melakukan gaya pada tangan. Jadi, dua gaya tersebut tidak dapat dijumlahkan. Berbeda kasusnya jika kamu mendorong benda dan teman kamu juga mendorong benda yang sama. Nah, itu bisa saling resultantekan. Nah, dalam kasus tersebut, gaya yang kamu lakukan, Anda lakukan, dan yang dilakukan oleh teman Anda dapat dijumlahkan karena bekerja pada benda yang sama. Lalu topik berikutnya mengenai diagram gaya bebas, di mana dalam hukum kedua Newton seperti diungkapkan oleh persamaan 4.1 dan atau 4.4 tadi, yang dimaksud gaya F adalah gaya total yang bekerja pada benda. Jika pada benda bekerja sejumlah gaya, maka semua gaya tersebut harus dijumlahkan terlebih dahulu. Oke. Jika antara bagian benda saling melakukan gaya, maka ketika dijumlahkan, gaya neto yang dilakukan oleh bagian-bagian tersebut akan bernilai 0. Jadi untuk menjelaskan gerak benda atau sistem benda, kita cukup melihat gaya yang dilakukan oleh benda lain di luar sistem tersebut. Gaya antar bagian sistem akan saling meniadakan. Nah, untuk menghindari kesalahan dalam menghitung gaya-gaya yang bekerja pada benda, kita dapat sangat terbantu apabila terlebih dahulu kita menggambar diagram gaya bebas yang bekerja pada benda tersebut, atau diistilahkan juga di analisis struktur statis tertentu dulu. Mungkin Anda belajar mengenai free body diagram, itu adalah diagram gaya bebas. Nah, diagram gaya bebas merupakan gambaran semua gaya yang berasal dari luar sistem yang bekerja pada sistem tersebut. Dan gaya luar inilah yang menghasilkan percepatan pada sistem. Nah, ini adalah sebuah ilustrasi benda di atas bidang datar yang licin ditarik ke kiri dengan gaya F. Oke, ini tadi contohnya. Nah, keadaan mainan yang berada di atas bidang datar yang licin ditarik ke kiri oleh seorang menggunakan tali. Gambarnya terlalu besar ya, ini mobil-mobilan ini seharusnya, bukan mobil beneran begitu. Anggap saja ini mobil beneran yang ditaruh di atas lantai datar yang licin dan ditarik oleh manusia ke kiri dengan gaya sebesar F. Nah, sistem kendaraan dengan maksudnya sistem mobil tadi itu yang ditali begitu dan ditarik oleh satu manusia, dan mobil tersebut ada satu penumpang di dalamnya, maka gaya-gaya luar yang bekerja pada sistem meliputi yang pertama adalah berat mobil bersama penumpang di dalamnya akibat gravitasi yang arahnya ke bawah. Lalu yang kedua ada gaya penahan yang dilakukan oleh lantai pada roda dari mobil yang arahnya ke atas, tegak lurus dari lantai, dan ini disebut sebagai gaya normal. Karena tadi lantainya licin, maka gaya gesekan tidak ada, diabaikan. Lalu gaya tarikan tali yang arahnya ke kiri. Nah, kalau dijabarkan Anda bisa lihat pada gambar 4.4 diagram gaya bebasnya. Jadi tadi ada reaksi ke bawah beratnya, kemudian ada reaksi ke atas, reaksi tumpuan dari roda, kontak antara roda dengan lantai, dan gaya tarik ke kiri. Dan jika dinyatakan dalam notasi vektor, maka gaya total yang bekerja pada sistem adalah F total, vektornya adalah sama dengan minus TI plus N min W dikalikan dengan C. Di mana minus TI adalah gaya tarik ke kiri, N adalah reaksi tumpuan ke atas, dan W adalah berat dari mobil dan berat dari penumpang. Kemudian jika sistem tersebut dimodifikasi ya pembahasannya hanya berupa mobil saja, sedangkan penumpang di dalamnya tidak merupakan bagian dari sistem, maka gaya yang bekerja pada sistem tersebut menjadi pertama adalah gaya berat dari mobilnya saja yang arahnya ke bawah,
Kemudian gaya penahan yang dilakukan oleh lantai pada roda yang arahnya ke atas atau gaya normal tadi tetap. Gaya tekan oleh badan penumpang ke arah bawah, besar gaya ini sama dengan berat penumpangnya. Kemudian ada gaya tarikan tali yang arahnya ke kiri. Kemudian ada gaya gesekan oleh penumpang yang bersentuhan langsung dengan kursi mobil tersebut. Artinya kalau penumpangnya dianggap berada di luar sistem, maka gaya yang bekerja atau dilibatkan menjadi semakin kompleks. Oke, lalu contoh berikutnya ini ada sebuah pesawat ya, massa pesawat Boeing 737-800 ya. Gambarnya ada di sini. Beserta muatannya adalah 79.000 kilo. Saat akan lepas landas, pesawat bergerak dengan kecepatan 1,53 meter per sekon kuadrat. Maaf, percepatan ya, bukan kecepatan. Percepatan 1,53 meter per sekon kuadrat. Pertanyaannya adalah berapa gaya yang dihasilkan mesin pesawat? Abaikan gaya gesekan pada pesawat tersebut. Nah, anggap pesawat bergerak dalam arah X positif dan percepatannya tadi vektor A sama dengan 1,53 meter per sekon kuadrat, maka gaya yang bekerja F sama dengan massa dikalikan percepatan, yaitu 120.870 Newton. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu mengenai aplikasi dari hukum Newton. Dan untuk lebih memahami penerapan hukum-hukum Newton, kita bisa membahas aplikasi-aplikasi dari hukum Newton pada beberapa contoh berikut ini. Contoh yang pertama adalah benda di atas bidang datar, seperti gambar di bawah ini. Ada sebuah cat begitu ya, yang berada di atas bidang datar, di mana benda bermassa M, yaitu kaleng cat ya, di atas benda datar yang licin ditarik dengan gaya F seperti pada gambar 4.6. Kita mulai dengan menggambarkan diagram gaya bebas dan menentukan percepatan bendanya. Nah, kalau dijabarkan kira-kira sebagai berikut, ada gaya normal ke atas, kemudian ada berat ke bawah, dan diagram gaya bebasnya kita bisa sajikan pada persamaan 4.6. Ini serupa dengan contoh yang mobil tadi. Nah, pada kondisi gaya seperti ini, jika benda bergerak, maka gerakannya hanya ke arah kanan. Dengan demikian, percepatan yang dialami akan memenuhi persamaan 4.7, dan dengan menggunakan hukum Newton kedua, kita bisa memperoleh persamaan 4.8. Kemudian jika kita samakan suku yang mengandung vektor satuan sejenis, maka kita akan peroleh, kita coret-coret begitu ya, kita sederhanakan, F sama dengan M dikalikan AX, dan N sama dengan W. Nah, contoh berikutnya adalah dua gaya bekerja secara bersamaan seperti pada gambar di bawah, F1 dan F2. Diagram gaya bebasnya kira-kira seperti ini, dan persamaannya bisa diikuti sesuai dengan persamaan 4.10. Kemudian contoh berikutnya adalah dua benda yang ditunjukkan pada gambar 4.10 ditumpuk begitu ya. Bagaimana diagram gaya bebas yang bekerja pada masing-masing benda? Nah, gaya yang bekerja pada benda di sebelah atas terdiri dari berat benda W1 dan gaya normal oleh benda yang berada di bawahnya yaitu N12 yang arahnya ke atas. Lalu gaya yang bekerja pada benda sebelah bawah terdiri dari W2, gaya tahan oleh lantai N2 yang berarah atau arahnya ke atas, dan gaya tekan dari atas oleh benda yang ada di atasnya yaitu N21. Dan diagram gaya bebas bisa dilihat pada gambar 4.11. Ini kalau dijabarkan yang bagian cat atas tadi, itu ada W1 ke bawah dan N12 ke atas. Kemudian cat yang di bawah itu ada W2 ke bawah dan ada N ke atas, lalu ada N21 ke arah bawah. Dan benda sebelah atas tidak bergerak ke atas atau ke bawah sehingga percepatannya akan bernilai 0. Dengan demikian, maka kita bisa tulis N12 itu akan sama dengan W1. Benda yang di bawah juga tidak bergerak ke atas maupun ke bawah sehingga percepatannya 0, dan W2 plus N12 dikurangi N sama dengan 0.
Atau dengan demikian kita sederhanakan menjadi N sama dengan W2 plus N12. Dan gaya N12 dan N21 merupakan gaya aksi reaksi, sehingga besarannya akan tentu saja sama. Untuk itu kita akan dapatkan besar gaya tahan oleh lantai menjadi N sama dengan W2 plus N12, dan juga nilai tersebut akan sama dengan W2 plus W1. Oke, lalu contoh berikutnya ini. Seorang tukang memikul balok kayu yang bermasa 30 kilo. Masa tubuh tukang adalah 65 kilo. Berapa gaya normal pada kaki tukang oleh lantai? Dan berapa gaya normal pada balok oleh pundak tukang? Nah, untuk menjawabnya kita bisa jabarkan dulu diagram diagram gaya bebas atau free body diagramnya. Nah, gaya total yang bekerja pada tubuh tukang adalah F total ke atas ya. Kemudian N1 ditambah berat dari tukang, W tukang ditambah W balok. Lalu karena percepatan arah vertikal sama dengan 0, maka F total sama dengan 0, sehingga N1 sama dengan minus W tukang minus W balok. Kita tahu W tukang dan W balok berapa? Kita akan dapatkan 950 Newton. Lalu balok mendapatkan gaya normal oleh pundak tukang N2 dan gaya berat W2 ya. Maka gaya total pada balok adalah F total sama dengan N2 plus W2. Kembali karena percepatan vertikal tidak ada, maka F aksen total sama dengan 0. Dengan demikian N2 sama dengan minus W2 atau bernilai 300 Newton. Lalu untuk kasus berikutnya, kita akan lihat gaya yang arahnya tidak horizontal seperti pada gambar 412 seperti ini ya. Sebelah kiri. Gaya F dapat diuraikan atas dua komponen yang searah dan tegak lurus bidang datar. Penguraian tersebut memudahkan perhitungan tentu saja. Komponen F yang sejajar bidang datar adalah F cos theta. Jadi ini ditarik begitu ya. Proyeksinya ke arah sumbu X adalah F cos theta dan ke arah sumbu Y adalah F sin theta. Dengan demikian vektor gaya bisa kita tulis menjadi persamaan 4.11. F sama dengan F cos alpha plus F sin alpha. Karena masih ada gaya lain yang bekerja pada benda, yaitu ada gaya normal ke atas dan gaya berat ke bawah, maka gaya total yang bekerja pada benda menjadi F total sama dengan F plus N minus W. Atau F cos alpha ditambah F sin alpha plus N minus W. Dan percepatan benda akan memenuhi bentuk umum seperti yang disajikan pada persamaan 4.13. Dan selanjutnya dengan hukum kedua Newton kita akan peroleh F cos alpha plus F sin alpha plus N min W sama dengan M dikalikan AX plus AY. Kemudian kita samakan suku yang mengandung vektor satuan sejenis sehingga kita akan peroleh persamaan 415 yaitu F cos alpha sama dengan M dikalikan percepatan sumbu X dan F sin alpha plus N dikurangi W itu F cos alpha ya akan bernilai M dikalikan A ke arah sumbu Y. Ada dua kondisi yang mungkin dipenuhi untuk gerakan dalam arah vertikal. Kedua kondisi tersebut sebagai berikut. Yang pertama adalah jika benda belum bergerak dalam arah vertikal, maka AY sama dengan 0, sehingga F sin alpha plus N dikurang W sama dengan 0. Atau saya tulis kembali menjadi N sama dengan W min F sin alpha. Ini yang ditulis pada persamaan 4.17. Dan benda masih akan berada di lantai, artinya belum bergerak ke atas, begitu ya. Apabila masih ada gaya topang oleh lantai pada benda. Atau dengan kata lain, benda masih akan berada di lantai selama gaya normal oleh benda pada benda tersebut belum bernilai 0. Dan mula-mula gaya normal oleh lantai pada benda sama dengan berat benda, namun karena adanya komponen gaya vertikal yang dimiliki yaitu F vertikal, maka benda sedikit terangkat sehingga gaya normal oleh lantai akan berkurang atau mengecil. Dan saat benda tepat akan meninggalkan lantai, maka gaya normal oleh lantai menjadi 0. Jadi
syarat benda masih bersentuhan dengan lantai atau belum bergerak ke atas adalah ketika n-nya lebih besar dari sama dengan 0. Dan jika syarat ini diterapkan ke dalam persamaan 4, 17 tadi, persamaan berikut ini, maka kita akan katakan benda belum bergerak ke atas jika terpenuhi, yaitu W minus F sin alfa lebih besar dari 0, ataupun F sin alfa kurang dari sama dengan W. Lalu, jika benda sudah mulai bergerak dalam arah vertikal, maka tidak ada lagi gaya topang oleh lantai pada benda, karena benda tidak lagi menyentuh lantai. Dan dengan demikian, n-nya akan bernilai sama dengan 0, dan akibatnya persamaan 417 menjadi persamaan 419, yaitu F sin alfa min W sama dengan M dikalikan percepatan ke arah Y. Dari persamaan tersebut, kita bisa identifikasi bahwa langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengecek apakah F sin alfa lebih besar atau lebih kecil dari W. Jika F sin alfa kurang dari W, maka tidak ada gerakan arah vertikal, dan kita tidak perlu menghitung percepatan vertikalnya. Sebaliknya, jika F sin alfa lebih besar dari W, maka ada gerakan arah vertikal dan kita perlu menghitung percepatan arah vertikalnya atau AY-nya. Kemudian contoh berikutnya, aplikasi berikutnya adalah benda di atas benda miring, bidang miring. Sekarang kita akan membahas sifat gerak benda yang berada di atas bidang miring, yaitu contohnya ada di gambar 413 berikut ini ya. 413 ini adalah benda di atas bidang miring yang licin ditarik dengan gaya F sejajar bidang miring ke arah bawah. Dan diagram gaya bebasnya akan disajikan pada 4.14 sebelah kiri. Ada W ke bawah dan gaya normal kontak dengan tumpuan bidang miring tersebut ke arah atas membentuk sudut alfa. Kita ambil arah ke bawah yang sejajar bidang miring sebagai arah sumbu X positif, dan arah tegak lurus bidang miring ke atas sebagai arah sumbu Y positif. Dan untuk memudahkan pembahasan, kita uraikan gaya W atas komponen gaya yang sejajar bidang miring adalah W sin alfa, dan yang tegak lurus bidang adalah W cos alfa. Dengan penggantian tersebut, maka kita dapatkan diagram gaya bebas seperti yang disajikan pada gambar sebelah kanan. Jadi ada W sin alfa sejajar dengan F dan juga W cos alfa berlawanan arah dengan N. Nah, dari diagram gaya tersebut kita bisa dapatkan gaya total yang bekerja adalah F total sama dengan F ditambah W sin alfa ditambah N min W cos alfa. Kecepatan yang dialami benda akan memenuhi bentuk umum berikut ini, di mana percepatan vektor totalnya adalah AX plus AY. Dan jika kita terapkan hukum kedua Newton, maka kita akan peroleh F plus W sin alfa ditambah N min W cos alfa, nilainya sama dengan M dikalikan percepatan ke arah X dan Y-nya. Selanjutnya kita samakan suku yang mengandung vektor satuan sejenis sehingga kita peroleh persamaan 422 dan 423, yaitu F plus W sin alfa sama dengan M AX, N min W cos alfa sama dengan M AY. Dan karena benda ditarik searah bidang miring, maka tidak ada gerakan dalam arah tegak lurus bidang miringnya. Akibatnya, percepatan vertikalnya atau AY sama dengan 0, sehingga kita akan dapatkan persamaan N sama dengan W cos alfa. Kemudian gerakan hanya terjadi dalam arah sejajar bidang miring dengan percepatan yang bisa kita hitung dengan persamaan 4.25, yaitu F plus W sin alfa per M. Nah, sekarang kita tinjau ketika gaya F tidak sejajar bidang, seperti yang diilustrasikan pada gambar berikutnya 4.15. Sebagai berikut ini, F-nya sedikit bersudut ya, membentuk sudut theta begitu. Dan diagram gaya yang bekerja disajikan pada gambar 4.16 sebelah kiri, dan kita bisa proyeksikan seperti yang disajikan pada 4.16 sebelah kanan. Dengan cara yang serupa dengan langkah sebelumnya, kita akan dapatkan F total seperti disajikan pada 4.26. Kemudian percepatan yang dialami benda adalah A sama dengan AX plus AY. Dengan menggunakan hukum kedua Newton, kita peroleh persamaan 4.27, yaitu M dikalikan AX plus AY. Lalu dengan penyederhanaan kita dapatkan 428 dan 429.
yaitu F cos theta plus W sin alpha sama dengan M dikalikan AX, dan F sin theta plus N min W cos alpha sama dengan M AY. Nah, dari hasil ini kita akan dapatkan percepatan benda dalam arah sejajar bidang miring seperti disajikan pada persamaan 4:30, yaitu F cos theta plus W sin alpha per M. Lalu untuk gerakan dalam arah tegak lurus bidang miring ada dua kemungkinan. Dari dua kemungkinan tersebut kita dapat mengecek dari gaya normalnya. Jadi jika gaya normal tidak nol, maka benda masih menempel di bidang miring, dan jika gaya normal nol, maka benda sudah bergerak meninggalkan bidang miring tersebut. Jadi syarat benda masih menempel di bidang miring adalah percepatan vertikalnya sama dengan 0 dan n-nya lebih besar dari sama dengan 0. Dan syarat percepatan vertikal sama dengan 0 ini akan menyebabkan persamaan 429 dapat ditulis ulang menjadi persamaan 431 n sama dengan W cos alpha minus F sin theta. Kemudian syarat n lebih besar dari 0 ini akan menyebabkan persamaan 431 dapat ditulis kembali juga dalam persamaan 432, yaitu F sin theta kurang dari sama dengan W cos alpha. Dan syarat bahwa benda sudah bergerak tegak lurus bidang miring adalah gaya normal menjadi 0. Dengan memasukkan gaya normal 0, maka persamaan 429 akan bisa kita tulis dalam persamaan 4.33, di mana F sin theta minus W cos alpha dibagi M. Dan tampak dari uraian sebelumnya atau di slide-slide sebelumnya bahwa langkah awal yang harus kita lakukan adalah mengecek apakah F sin theta lebih besar atau lebih kecil dari W cos alpha. Jika F sin theta kurang dari W cos alpha, maka langsung gunakan AY sama dengan 0. Jika kondisi sebaliknya yang terjadi, kita perlu menghitung percepatan vertikal atau AY-nya. Lalu contoh berikutnya mengenai tegangan tali. Sekarang kita bisa diskusikan juga bahwa gerak benda-benda yang dihubungkan dengan tali seperti pada gambar 4.17, benda bermasa M1, M2, dan M3 dihubungkan dengan tali, kemudian benda M3 ditarik dengan gaya mendatar F, pada benda bekerja gaya gravitasi total ke bawah dan gaya normal ke atas. Dengan demikian, gaya luar yang bekerja pada sistem tiga benda tersebut, F total sama dengan F ditambah NT minus WT. N total minus W total. Seperti yang disajikan pada 4.34. Dan percepatan bersama-sama dari tiga benda adalah A sama dengan AX plus AY. Dengan menggunakan hukum kedua Newton, kita bisa menulis persamaan 435, yaitu F ditambah N total dikurangi W total sama dengan M1 plus M2 plus M3 dikali dengan percepatan totalnya, yaitu AX plus AY. Lalu kita samakan suku yang mengandung vektor sejenis sehingga kita sederhanakan menjadi 436 dan 437. Anda bisa lihat di slide, dan percepatan dalam arah horizontalnya akan menjadi AX sama dengan F dibagi dengan M1 plus M2 plus M3 atau sigma M. Lalu gaya tarik F yang berarah horizontal tidak menyebabkan benda bergerak dalam arah vertikal. Dengan demikian, AY sama dengan 0 sehingga NT sama dengan WT. Lalu muncul pertanyaan, berapa besar tegangan tali tersebut? Tegangan tali yang menghubungkan benda M1 dan M2 berbeda dengan tegangan tali yang menghubungkan M2 dan M3. Coba kita lihat benda M1, benda yang berada di sebelah belakang sendiri ya, paling belakang. Gaya mendatar yang bekerja pada benda ini hanya tegangan tali yang menghubungkan dengan M2. Diagram gaya yang bekerja pada benda M1 seperti disajikan pada gambar di bawah ini. Pribadi diagramnya bisa dilihat pada gambar 4.18. Dan berdasarkan diagram gaya tersebut, maka vektor gaya luar yang bekerja pada benda M1 adalah Ft sama dengan T1 plus N1 min W1. Dan percepatan benda M1 persis sama dengan percepatan total benda karena tali tidak putus dan tidak mengalami perubahan panjang. Jadi percepatan benda ini adalah A sama dengan AX saja. Dan benda ini pun tidak mengalami gerakan dalam arah vertikal. Massa sistem di sini hanya M1, dengan demikian berdasarkan hukum kedua Newton, kita bisa tulis T1 plus N1 min W1 sama dengan M1 dikalikan AX. Yang mana kita bisa sederhanakan menjadi 439 dan 4.40.
T1 sama dengan M1 kali A, N1 sama dengan W1. Lalu untuk menentukan tegangan tali yang menghubungkan benda M2 dengan M3, kita bisa lihat benda M3. Gaya mendatar yang bekerja pada benda ini adalah tegangan tali T2 yang arahnya ke kiri dan gaya tarik F yang arahnya ke kanan. Dan di samping itu ada juga gaya normal N3 ke atas dan gaya berat W3 ke arah bawah. Kemudian diagram gaya bebasnya bisa disajikan pada gambar 4.19 dan sigma gayanya adalah F3 total sama dengan F min T2 ditambah dengan N3 min W3. Seperti disajikan pada persamaan 4.41. Lalu percepatan benda M3 persis sama dengan percepatan total benda yaitu A sama dengan AX, di mana tidak ada gerakan dalam arah vertikal. Dan massa sistem ini hanya M3. Dengan demikian berdasarkan hukum kedua Newton, kita bisa tulis persamaannya menjadi F min T2 ditambah N3 min W3 sama dengan M3 dikalikan AX. Dimana nanti bisa disederhanakan juga dalam persamaan 4.42 dan 4.43. Oke, ini contoh sedikit ya. Tamu berada dalam lift sebuah hotel yang bergerak ke atas. Anda bisa lihat gambar di bawah. Lift bergerak dengan percepatan 0,25 meter per sekon kuadrat ke atas. Massa benda tamu adalah 60 kilo. Berapa gaya normal dari lantai lift yang bekerja pada tamu tersebut? Oke, pertama kita gambar dulu semua gaya yang bekerja pada badan tamu. Gaya arah vertikal hanya gaya gravitasi dan gaya normal oleh lantai lift. Dengan demikian gaya total yang bekerja pada badan tamu adalah F total sama dengan N plus W dan arahnya ke atas. Badan tamu bergerak dengan kecepatan A sama dengan 0,25 meter per sekon kuadrat. Dengan menggunakan hukum kedua Newton, maka gaya totalnya adalah M dikalikan A, 15 Newton. Lalu besarnya gaya normal menjadi N sama dengan F total min W. Kita dapatkan N-nya 615 Newton. Oke, itu sedikit contoh. Lalu pembahasan berikutnya adalah pesawat Atwood. Nah, pesawat Atwood itu apa? Disajikan pada gambar 4.21, di mana sejak zaman dulu alat ini digunakan untuk mendemonstrasikan gerak lurus dengan kecepatan konstan, gerak lurus dengan percepatan konstan, dan gerak lurus dengan kecepatan dan percepatan yang bisa kita atur. Alat ini digunakan ketika teknik pengukuran belum begitu canggih, sehingga ketika ingin mengukur gerak benda, kita harapkan benda bergerak lambat. Namun dengan peralatan yang modern saat ini, benda yang bergerak cepat pun dapat kita ukur dengan teliti, baik posisi, kecepatan, ataupun percepatannya. Namun demikian atau walaupun demikian, kita akan tetap membahas alat ini untuk lebih memahami konsep gaya. Besarnya percepatan dan kecepatan yang dihasilkan bergantung pada massa benda yang digantung pada kedua sisi tali. Jika ingin mendapatkan gerakan yang lambat, maka massa benda harus memiliki selisih yang sangat kecil. Jadi dengan mengatur selisih massa beban, maka kita dapat mengatur cepat atau lambatnya gerakan beban tersebut. Dan pada alat ini biasanya disediakan sejumlah beban sehingga kita bisa mengatur massa beban yang digantung pada masing-masing sisinya. Jadi contohnya adalah sebagai berikut ya, pesawat Atwood, benda M1 dan M2 dihubungkan dengan tali melalui sebuah katrol. Massa tali biasanya sangat kecil sehingga dibandingkan dengan massa dua benda sehingga kita bisa abaikan massa tersebut. Jika massa katrol juga sangat kecil dibandingkan dengan massa dua benda, maka katrol juga kita bisa abaikan massanya. Lalu untuk menganalisis gerak dua benda, kita bisa misalkan tegangan tali adalah T. Kita juga asumsikan bahwa M1 lebih besar dari M2. Dengan asumsi ini maka benda M1 bergerak ke bawah dan benda M2 bergerak ke atas. Lalu dengan mengamati diagram gaya pada gambar 4.22 berikut, kita bisa dapatkan gaya total yang bekerja pada masing-masing beban. F1 adalah minus W1 dikurangi T, dan F2 adalah T dikurangi W2. Benda M1 bergerak ke bawah dan benda M2 bergerak ke atas, karena perbedaan massa tadi ya. Dengan demikian A sama dengan minus A, dan A2 sama dengan plus A. Dengan menggunakan hukum kedua Newton, kita akan
peroleh persamaan min W1 min T sama dengan min A dan T min W2 sama dengan A. Dari kedua persamaan tersebut juga kita bisa dapatkan bahwa W1 dikurangi T sama dengan M1 kali A dan T dikurangi W2 sama dengan M2 dikalikan dengan A. Lalu jumlahkan persamaan 4.44 dan 4.45 sehingga kita akan peroleh W1 min W2 sama dengan M1 plus M2 kita kalikan dengan A. Dan kita bisa sederhanakan A menjadi M1 min M2 dibagi dengan M1 plus M2 dikalikan dengan G. Seperti disajikan dalam persamaan 4.46. Dan nampak di situ dari persamaan 4.46 bahwa percepatan benda semakin kecil jika selisih massa kedua benda juga kecil. Dengan demikian kita dapat menghasilkan percepatan yang diinginkan dengan memilih massa dua benda yang sesuai. Kemudian untuk apa memahami alat ini? Nah, alat ini dapat digunakan untuk mempelajari gerak lurus dengan berbagai macam percepatan. Hanya dengan mengubah-ubah selisih massa dua benda, maka kita dapat mengubah-ubah percepatan gerak dari benda tersebut. Dan ini merupakan metode sederhana yang sangat luar biasa dan mudah untuk mengkaji gerak lurus yang berubah beraturan. Oke, saya pikir itu yang bisa disampaikan untuk kuliah sesi ini. Terima kasih atas atensinya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.